Clear. Clear udah. Clear. Oke, clear. Jadi tolong Abu, kalau kamu naik untuk diskusi, pakailah akal sehat sesehat-sehatnya. Jangan ngelantur kayak orang gila. Karena kita berbicara dipandang oleh orang Malaysia juga orang Indonesia. Gitu ya. Ya, jangan mirip-mirip orang mabuk. Jangan tradisi di sana kamu bawa keluar. Kita yang malu nanti. Jadi kalau kamu mau diskusi, tolong bantah apa yang sudah dikatakan hostnya dengan secerdas mungkin. Jangan cuman buka mulut tutup mulut saja. Lanjut. Okey, baik. Okey, terima kasih Lanjut, yeah. Ustaz Surya. Mungkin Ustaz buat sekolah ni nak Lanjut teruskan, silakan. Maybe nak share ilmu ataupun nak rot, silakan Ustaz. Okey, baik, tak apa, kita teruskan Silakan kepada Abu, kalau nak road, tolong road dengan cara yang terbaik. Iya, lanjut ya. Afwan, Ana tadi keluar dari pembahasan karena Ana memang ingin membahas bab bid'ah tadi. bahas bab bid'ah. Okey, masalah bid'ah dalil tahlilan ke apa itu, kemudian sekarang kita tengah membahas berkenaan ayat mutasyabihat tuan Ustaz Abu Siko Al-Asqalani. Okey, baik, pertanyaan daripada bawah. Kak Azam mengutamakan pertanyaan daripada bawah. Boleh tak kita ini mengatakan Allah duduk di atas, bersemayam di atas arsy bun, begitu bukan? Okey, baik, saya jawab pertanyaan daripada bawah tadi. Ini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau kita mengatakan bahawasanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tetapi tidak memuratkan bahawasanya, tidak bermaksud, tidak mempunyai meaning, tidak mempunyai maksud bahwasanya Allah itu duduk di atas arsy, maka tidak ada masalah. Itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu adalah sebahagian daripada isi daripada ayat Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 5 kalau tak silap. Jadi kawan-kawan, kalau kita beriktikad bahwasanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu mengandungi maksud Allah itu ada di atas arsy, dan kedudukan kita kepada Allah itu bergantung posisi di mana tinggi kita, maka salah. Contoh macam apa yang dikatakan oleh Wahabi Salafi hari ini, bahwasanya orang yang berada di atas gunung itu lebih dekat kepada Allah berbanding orang yang berada di kaki bukit. Ini kan menuju dia murad kepada arah jihah, bukan kepada arah, bahasa Arabnya jihah. Kalau maksudnya arsy adalah satu makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling besar daripada semua makhluknya. Itu arsy. Jadi sekarang kalau kalian mempunyai meaning, mempunyai maksud Allah itu bertempat di atas arsy, maka itu masuk kepada kategori kalian berakidah mujassimah, berjatuh kepada mujassimah. Sebab 4 imam mazhab ini sepakat dia menolak jihah ini arah. Kalau Kaza ada tafsir, contoh macam tafsir Imam Tabari, dia kata ini mengatakan ulu, istiwa itu dipanggil dia kata ulu. Maksudnya ulu di sini tinggi secara darjat, bukan tinggi secara jihah. Jihah ini dinafikan. Kalau tinggi secara darjat, itu adalah sifat ma'ani itu. Tetapi kalau jihah ini kan arah. Macam contoh, 4 imam mazhab mengatakan man qala Allahu jismun au bil jihah, maka orang itu dipanggil kufur iktikad. Ini sepakat 4 imam mazhab. Jadi ulu, tinggi ini bersifat abstrak, bukan bersifat yang boleh kita lihat secara mata indrawi, bukan. Jadi secara abstrak, yakni ulu bid-darjah, bukan secara jihah. Jadi kita ajaran Rasulullah menolak jihah yang dimaksud ulu bila disandarkan kepada Allah itu adalah sifat yang abstrak, yakni sifat ma'ani secara darjat, bukan secara arah jihah itu.
Begitu. Jadi kalau andai kata Tuhan mengatakan boleh tak saya beriktikad bahwasanya Allah itu duduk bersemayam. Bersemayam itu kalau bahasa sininya kan duduk menempati istiqrar itu bukan. Ini dinafikan. Jadi kalau kata Ar-Rahman Al-Arsy, kalau Allah istiwa, contoh Allah istiwa di atas arsy, boleh tak kaza? Boleh. Tetapi jangan kalian memaksudkan istiwa itu sebagai istiqrar, duduk bertenggek di atas arsy, itu tidak. Apa mal murad istiwa kaza? Apa maksud daripada istiwa kaza? Tak tahu, ada dua kaedah. Menurut ulama salaf, kaedah dia tafwid bila kaifin. Kalau menurut ulama khalaf, istiwa sebagai istaula, yakni menguasai, Allah menguasai arsy. Begitu. Jadi salah faham. Jadi kalau istaula maksudnya kaza ini menafikan istiwa lah, itu kan ayat Al-Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi kaza ini membuang ayat istawa daripada Al-Quran, itu tidak. Kita mentakwil dengan istaula bukan bermaksudnya muamfiun, bukan maksudnya menafikan, tetapi kita mengutamakan makna yang paling layak kepada Allah. Sebab istaula itu sebahagian makna daripada istiwa itu sendiri menurut ulama ahli bahasa. Istiwa ini ulama ahli bahasa memberi 15 arti. Salah satu artinya adalah istaula. Jadi mentakwil itu maksudnya memberi makna yang paling aula supaya kita ini terhindar daripada laknat Allah yang Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya 18, walakumul wail mimma tasifun. Celaka kalian sebab kalian mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Jadi kalau kita bercerita tentang ayat sifat yang mustarak, maka pembahasannya kita harus mengaulakan makna yang paling sesuai untuk disandarkan kepada zat Allah. Begitu kawan-kawan. Jadi istaula itu sendiri salah satu arti kepada istawa menurut ilmu, menurut ulama bahasa. Sebagaimana Imam Malik kan mengatakan, wal istiwa itu maklum ay wairu majhul, tetapi siapa yang mengetahui, yang maklum siapa? Inda ahli lughah. Inda ahli lughah. Jadi yang mengetahui arti istiwa itu ulama ahli bahasa. Ulama ahli bahasa memberi 15 arti, salah satunya artinya istaula. Begitu. Okey, jadi takwil bukan menafikan istawa, tetapi memberi arti yang paling layak kepada istawa itu supaya kita terhindar daripada dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi baca Quran boleh baca jadi istaula lah. Kita ni kan bercerita berkenaan penafsirannya, murad dia. Mana boleh kita merubah ayat Al-Quran, tuan. Kita tidak boleh. Kitab tafsir, tahu tafsir. Tafsir itu kan penjelasan daripada Al-Quran, bukan? Tafsir itu penjelasan daripada Al-Quran, bukan? Jadi kalau andai kata, oh jadi kitab tafsir itu semua merubah arti Al-Quran kah? Tidak begitu. Menjelaskan arti yang sebenar daripada ayat tersebut, begitu. Itu tafsir. Tafsir itu adalah artinya, kalau sininya cakap menjelaskan. Biasanya kalau di tafsir belakangnya contoh istiwa ai, diletak ai, alif dengan ya tu. Biasanya begitu. Dia tidak pernah orang menafsirkan di padam ayat tersebut kemudian diganti dengan ayat ini. Tidak. Dia akan memberi arti kepada ayat tersebut. Jadi kenapa kita nak dipadamkan? Kalau ayat tersebut dipadam, mana datangnya artinya? Mana tu? Kalau ayat istawa itu dipadamkan, mana nak datang arti istaula, kudro, enjalasa, qadain, semuanya itu tak adalah jadinya. Assalamualaikum Kak Azza, sehat Kak Azza? Alhamdulillah. Ya, Kang Surya sehat Kang Surya?
Kang Agus udah pindah lagi aja ketemu sehat. ketemu lagi aja sama saya ini Kang Agus. Kang Agus. Izin menambah ya. Kang Agus. Alhamdulillah. Ini kan Iya 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 iya. Pak Mangun, izin saya Siap, berkata siap. ya sebentar ya. Siap. Oke, jadi zaman ulama salaf itu kita itu dilarang sekali untuk berbahas-bahas tentang ayat mutasyabihat. Ini pernah ada satu cerita di kitab At-Tanbih ya. Pada suatu hari Dhuhara fi ahdi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulayut asobe. Dulu itu ada orang yang bernama Sobe. Ya, Sobe ini selalu bertanya-tanya dan berbahas-bahas tentang ayat sifat ataupun ayat mutasyabihat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memukul dia di punggungnya sampai dia bertobat. Nah, sampai dia bertobat. Karena apa? Karena Sobe ini selalu berbahas-bahas tentang ayat mutasyabihat seperti apa yang Wahabi bahaskan sekarang ini. Lalu Sobe berkata, "Ya Umar, seandainya kamu ingin membunuhku, bunuhlah saya dengan bagus. Ya, seandainya kamu ingin mengobatiku, maka obatilah aku." Ini riwayat ini sahih ya. Terus Umar berkata, "Ya, saya akan mengobati kamu, saya akan mengeluarkan bid'ah-bid'ah yang ada di kepalamu." Bid'ah-bid'ah itu apa? Berhentilah berbahas-bahas tentang ayat mutasyabihat. Karena ulama-ulama zaman dulu atau sahabat-sahabat zaman dulu itu tafwid, majority tafwid. Adapun takwil itu dibenarkan melalui jalan Ibnu Abbas. Ya. Kemudian Sobe ini bertobat, maka Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh Umar bin As untuk mengasingkan. Tidak dibenarkan Sobe ini bercampur dengan masyarakat atau halayak ramai karena takut masih ada bid'ah lagi di kepalanya. Ya, seharusnya kalau Wahabi Salafi mengambil itibar dari kisah ini, itu berhentilah berbahas-bahas tentang tangan Allah, wajah Allah, betis Allah. Karena terjemahan itu tidak mewakili Al-Quran 100%. Terjemahan tidak bisa mewakili Al-Quran 100%. Ya, yang selamat seperti apa? Yang selamat itu ikutlah kaidah yang sudah dibangun oleh ulama salaf. Siapa ulama salaf? Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi itu masih salaf. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau melalui jalan Zakaria As-Saji, Ibnu Hambal, terus ke Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Maturidi itu beliau melalui jalur Abu Hanifah. Itu sudah paling selamat sekali. Ya, sesederhana itu dalam kitab bertauhid. Dan dalam Fathul Majid itu ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, maka dorurinya ya ketika Allah itu ya Allah wujud kidam bako, itu sudah settle, sudah selamat. Karena di dalam ayat-ayat mutasyabihat itu kita harus cerdas, kita harus mentanzih Allah dari makna zahir ayat. Itu yang paling selamat. Baik, Itu Kang yang Surya, paling baik. selamat. Begitu ya Kak ya? Ya, terima kasih, terima kasih. Cukup di situ dulu. Terima kasih ilmunya Terima Ustaz. kasih. Siap. Okey, Terima baik. kasih, terima kasih. Okey, baik. Lepas tu saya ke next, saya jawab bawah tadi. Tadi di bawah mengatakan takwil ada arti dua, bukan satu je. Kalau kata silap macam tu lah. Okey, cuba kita tasrif kawan-kawan. Cari kalau Kaza, kalau kawan-kawan tak pernah belajar ilmu sorof, Kaza sila Google. Ini Kak Azhar cari bagi cara mudah. Saya ajar cara mudah kepada orang yang tidak pernah pergi masuk pondok, kemudian belajar ilmu sorof untuk mentasrif secara Google liun. Untuk apa Kak Azhar ni pembohong? Okey, cari kalau kalian lebih percaya kepada Google, saya akan apa arti daripada takwil. Kalau kita cari awal and akhir tentu kita tahu permulaan, mula-mula, yang pertama. Jadi tafa'ala, ta'awwala, ya ta'awwalu ta'awulan. Itu dia muta'addinya. Asalnya daripada kata awal itu cuman
ikutkan kepada wazan tafa'alah, jadi ta'awalah ya ta'awalu ta'awulan. Diutamakan artinya, diutamakan arti secara harfiahnya, diutamakan. Itu arti takwil, bukan dipadamkan, bukan dipadamkan, arti harfiahnya. Secara harfiah, kalau tak percaya tanya ke Google. Apa artinya? Ataupun mungkin begini, saya bagi jalan. Tahu tulis Arab bukan? Jawi tu. Awal mutaaddi daripada takwil itu apa? Takwil itu isim dia. Itu isimnya, bukan fi'il mutaaddinya. Fi'il takwil itu isimnya. Jamaknya ta'wilat. Okey? Arti secara harfiah itu pun, arti daripada takwil itu sendiri mengutamakan. Jadi maksudnya kita ambil arti yang lebih utama ataupun yang paling afdol daripada banyak-banyak arti yang diberi oleh ahli bahasa kepada ayat Al-Quran yang dipanggil istawa, yakni Ar-Rahman alal arsistawa. Istawa ini menurut ahli bahasa ada 15 arti. Jadi salah satunya kita mengutamakan put kepada Allah supaya ianya layak. Ambil yang paling utama sehingga ianya layak untuk diletak kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Okey, faham? Kalau tak, jangan percaya kepada Kak Azhar dulu. Cari, Kak Azhar sudah bagi jalan. Kalau kalian tidak pernah masuk pondok, sila Google sekarang apa fi'il muta'addi daripada ta'wil, dia ikut wazan apa. Ini 3 yang harus kalian untuk menggoogle pun kalian harus faham caranya. Google tidak mengikuti awak, tetapi apa yang kalian cari itulah yang Google akan beri kepada awak. Jadi begini, apa fi'il muta'addi daripada ta'wil? Ta'wil itu isim apa? Begitu, mengikuti wazan apa? Sebab kalian mungkin, tapi saya rasa semuanya belajar di pondok bertalaki. Saya rasa kalau ada hati untuk mengerot para ustaz, tentu dia sudah bertalaki di pondok. Kalau orang awam yang tak pernah bertalaki, bahkan tidak pernah belajar ilmu sorof, nahu sorof ataupun belaghah, rasanya tidak mungkin dia ada hati untuk mengerot para ustaz. Saya rasa begitu. Saya rasa begitulah kan. Okey, baik. Assalamualaikum Tuan Mangun. Boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan. Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Ilmu silakan Tuan. Ya, terima kasih Kak Aja. Waduh, ilmunya sangat luar biasa itu. Tapi memang kebanyakan kitab tafsir, ketika memang saya membaca kitab tafsir Ibnu Katsir gitu kan, terkait dengan Ar-Rahmanu alal arstawa itu memang tidak pernah dinisbatkan kepada bersemayam, tidak ada, tetapi lebih cenderung kepada membiarkan makna sesungguhnya aja gitu. Jadi tidak pernah merubah kata istiwa kepada bersemayam, tidak gitu, tetapi istiwa di atas arsy dengan keagungan dan kemuliaannya, itu aja sebetulnya, seperti itu gitu. Karena memang Ibnu Katsir juga memang tidak berani mentafsirkan istiwa ini seperti apa, nggak berani. Jadi dibiarkan karena memang itu ayat mutasabihat gitu aja. Ini BTW Mangun Jaya sudah tobat ya. Jadi gini nih Kang Surya Bu, jadi kalau bersemayam itu kurang pas gitu. Jadi memang jadi makanya kemarin kenapa ya, kemarin waktu kita ada di komalnya Kang Jian, sebentar saya belum selesai. Kenapa kemarin ada di komalnya Kang Bang Jian itu saya mengeluarkan surat An-Nisa ayat 65 gitu kan? Itu ayat, salah satu ayat sumpah di mana memang Allah bersumpah apabila memang seseorang itu dikatakan dia beriman, maka dia akan mengambil sebuah keputusan itu sesuai dengan keputusan yang diputuskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu konteksnya, konkretnya. Ada lagi satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
gitu terusnya dan seterusnya. Dan apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada siapa Allah dan Rasulnya itu? Kepada kitabullah dan sunnah nabinya. Apabila memang ada sebuah perselisihan, gitu. Itu saja, Oke, siap. simpel sebetulnya. Gini, saya luruskan Umat ya. Islam tuh simpel Atiullah sebetulnya. wa atiu Rasul wa atiu ulil amri minkum. Itu dipisah ya. Atiullah wa atiu Rasul itu muhkam. Wa atiu Rasul itu muqayyad. Seandainya, dengar. Iya, Muhammad itu Seandainya muhkam. ulil amri. Seandainya ulil amri itu sejalan dengan hukum-hukum yang syariat ada, itu kita wajib ya. Lah terus begini, seandainya terjadi perselisihan paham, maka kembalilah kepada Nabi dan Quran. Kepada Nah Allah. sekarang jalan yang mana kepada Allah? Jalan yang mana yang kamu tempuh? Sedangkan kita tidak mempunyai akses untuk menuju Nabi dan Allah. Lah kecuali kita harus melalui jalan-jalannya para ulama. Ini yang perlu dipahami oleh semua orang. Jangan gopoh terus mengambil Quran. Gini, dengar dulu, habiskan. Jangan gopoh terus sampean ambil Quran, baca terjemahnya dan mengatakan saya telah kembali kepada Al-Quran. Ini salah. Ya. Iya. Ini saya Bukan kasih itu disclaimer maksudnya, dulu. bukan. Iya. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi arahannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mangun, Jadi kapan arahannya- kita bisa berdiskusi dua, Kang Mangun? Kita berdua aja. Oh siap. Oh siap. Catat aja nomornya. Catat nomor ya. Nah, ini dulu Ustaz Kang Zain, Mangun sebentar. macam tak selesai lagi semalam. Saya nak bagi salam Catat kepada nombor ya, catat Idul nombor. Fitri. Dia sudah lama queue kawan-kawan. Assalamualaikum Tuan Access Style. Silakan Tuan, sebab saya kasihan dia sudah lama Tuan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Tuan, ada apa Tuan nak Sail ataupun Mas'ul Tuan ataupun nak share ilmu, silakan Tuan. Saya nyimak dulu, Mbak. Nyimak Oke, baik. dulu bentar. Baik, silakan.